Dahulu dikisahkan ada seorang laki-laki yang dia ingin sekali bersahabat dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian laki-laki ini mendatangi Nabi Isa alaihissalam, lalu berkata kepada beliau, "Wahai Nabi Isa, aku ingin sekali bersahabat dengan engkau, dan aku ingin menemani kemana saja engkau pergi." Jawab Nabi Isa alaihissalam, "Baiklah, jika memang itu keinginanmu." Singkat cerita, pada suatu hari Nabi Isa beserta laki-laki ini kemudian melakukan suatu perjalanan dan berhenti sejenak untuk makan. Mereka membawa makanan 3 potong roti. Lalu kemudian yang sepotong roti dimakan oleh Nabi Isa alaihissalam, yang sepotong lagi dimakan oleh laki-laki tersebut. Sisa 1 potong. Ketika Nabi Isa pergi ke sungai untuk minum air, kemudian kembali dari sungai itu, Nabi Isa melihat sisa 1 potong roti itu sudah tidak ada. Lalu Nabi Isa bertanya kepada laki-laki tersebut, "Siapakah yang sudah mengambil 1 potong roti itu?" Lalu laki-laki ini menjawab kepada Nabi Isa alaihissalam, "Hai Nabi Isa, aku tidak tahu." Kemudian setelah itu, mereka berdua melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, mereka melihat 1 induk rusa beserta 2 anaknya. Lalu Nabi Isa alaihissalam memanggil satu ekor dari anak rusa itu untuk disembelih dan dibakar, lalu kemudian dimakan berdua. Setelah selesai makan, lalu Nabi Isa berkata kepada rusa yang sudah dimakan itu, "Hiduplah engkau." Maka seketika itu rusa itu hidup kembali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Isa berkata kepada laki-laki ini, ia berkata, "Demi Allah yang telah menunjukkan kekuasaannya kepadamu, siapakah yang telah mengambil roti itu?" Laki-laki ini pun menjawab dengan hal yang sama, "Wahai Nabi Isa, saya tidak tahu siapa yang mengambil roti itu." Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan sampailah keduanya itu di tepi sungai. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam memegang tangan laki-laki itu, dituntun menyeberangi sungai. Dan tibalah keduanya itu di seberang sungai. Ketika sudah sampai di seberang sungai itu, Nabi Isa alaihissalam kemudian bertanya kepada laki-laki ini, berkata kepada laki-laki ini, "Demi Zat yang telah menunjukkan kekuasaannya kepadamu, siapakah yang telah mengambil sepotong roti itu?" Laki-laki ini pun menjawab Nabi Isa, "Aku tidak tahu siapa yang mengambil roti tersebut." Lalu kemudian Nabi Isa beserta laki-laki ini melanjutkan perjalanannya lebih jauh lagi, dan sampailah keduanya itu di tengah hutan. Ketika sampai di tengah hutan, mereka berdua kemudian istirahat sejenak, duduk di bawah pohon. Di sela-sela itu Nabi Isa alaihissalam kemudian mengambil segenggam tanah dan juga batu kerikil, lalu berkata kepada tanah dan batu kerikil itu, "Jadilah engkau emas." Maka seketika tanah dan kerikil itu menjadi emas. Lalu kemudian Nabi Isa berkata, "Emas ini akan aku bagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untukku, sepertiga untukmu, dan sepertiga lagi itu adalah untuk orang yang mengambil roti tersebut." Seketika itu laki-laki ini kemudian berkata, "Wahai Nabi Isa, akulah yang mengambil roti itu." Kemudian Nabi Isa berkata kepada laki-laki ini, "Ambillah semua emas ini." Lalu keduanya berpisah di tengah hutan itu. Kemudian laki-laki ini dihampiri oleh 2 orang perampok yang hendak mengambil emas tersebut dan membunuh orang ini. Lalu kemudian laki-laki ini berkata kepada perampok itu, "Bagaimana jika emas ini kita bagi 3 saja?"
Lalu dua perampok itu setuju dengan usulan dari laki-laki itu. Dibagilah emas itu menjadi 3 bagian. Lalu kemudian mereka bersepakat untuk membeli makanan. Maka disuruhlah salah seorang di antara mereka untuk pergi ke pasar untuk membeli makanan. Pergilah salah satu orang ke pasar itu untuk membeli makanan. Di tengah perjalanan menuju ke pasar untuk membeli makanan, tiba-tiba laki-laki ini berkata di dalam hatinya, "Ah, untuk apa aku bagikan harta itu, aku bagikan emas itu untuk bertiga? Lebih baik aku kuasai saja semua hartanya itu dan aku bunuh saja mereka berdua. Akan aku beri racun saja makanan yang aku beli ini sehingga mereka akan mati memakan racun itu." Di satu sisi yang lain, dua orang yang menunggu makanan itu, mereka bersepakat juga di situ. Mereka bersepakat, ini lebih baik harta ini, emas ini kita bagi menjadi 2 saja. Bagaimana kalau ketika dia datang membeli makanan dan diberikan kepada kita, kita bunuh saja dia dan kita bisa menguasai emas ini berdua saja. Duanya sepakat di situ. Kemudian singkat cerita, datanglah laki-laki orang yang membeli makanan itu. Kemudian ketika sampai di situ, diringkuslah orang ini lalu kemudian dibunuh. Ketika selesai membunuh itu, kemudian dua orang ini dia memakan makanan yang dibeli orang-orang yang dibunuh itu. Ketika memakan makanan itu, kemudian mereka pun juga ikut teracuni dan meninggal ketika memakan makanan itu. Dan di situ tinggallah emas dikelilingi oleh 3 mayat. Dari kisah ini dapat kita ambil suatu pelajaran. Janganlah kita sebagai manusia menjadi manusia yang rakus, merasa selalu kurang dengan apa yang sudah dimiliki, sehingga menjadikan dirinya itu menghalalkan segala cara hanya demi untuk memuaskan perasaannya saja, sehingga rela menzolimi orang lain, rela mengambil hak orang lain. Ingat, orang yang zalim kepada orang lain akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kezalimannya itu di dunia dan juga di akhirat. Maka mari kita bersama-sama menghindari sifat rakus dan tamak ini dengan qanaah, menerima segala apa yang dimiliki itu dengan lapang dada, lalu kemudian mensyukuri semua itu sehingga menjadikan hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram. Itulah kunci kebahagiaan, bukan banyaknya harta yang dimiliki, tetapi ketenangan dan ketentraman yang hadir dalam tubuh dan jiwa ini.